Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Jadiate dari NIM 1909076035 dari S1 Teknik Elektro Universitas Mula Warman. Ya, di sini saya akan menyelesaikan tugas kecerdasan buatan saya, dan saya mengambil judul atau tema jurnal yaitu Offline Signature Recognition and Verification System using Artificial Neural Network, atau sistem pengenalan dan verifikasi tantangan offline menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, masalahnya, ini ada 4 permasalahan, yaitu ringkasan permasalahan, tentu membahas ringkasan tentang jurnal. Selanjutnya ada teknik dan algoritma yang digunakan, teknik yang digunakan dalam topik dan algoritmanya, hasil yang diperoleh, membahas hasil yang dapat dari topik. Selanjutnya, keunggulan metode dan algoritma yang digunakan, keunggulan yang didapat dari topik. Yang pertama ada ringkasan permasalahan. Ya, verifikasi tanda tangan sekarang menjadi penting untuk membedakan antara tanda tangan yang asli dan palsu. Jadi teknik ini berbasis komputer diperlukan dalam hal ini. Nah, verifikasi tanda tangan dapat dilakukan secara offline ataupun online. Nah, di bawah sistem offline, tanda tangan diambil sebagai gambar dan pengenalan dilakukan menggunakan beberapa teknik kecerdasan buatan termasuk jaringan saraf. Kami telah mengerjakan sistem pengenalan tanda tangan dan verifikasi SRVS offline dengan mempertimbangkan teknik jaringan saraf tiruan. Jadi jurnal yang saya ambil ini dia membahas tentang seberapa pentingnya pengenalan tanda tangan untuk membedakan antara tanda tangan yang asli dengan tanda tangan yang palsu. Selanjutnya, teknik algoritma yang digunakan. Di sini ada 2 topik yang dibahas. Yang pertama tinjauan literatur dan sistem yang diajukan. Dari tinjauan literatur itu ada 3 subbab, yang sistem yang diajukan ada 4 subbab. Itu yang selanjutnya akan kita baca atau bisa kita lihat lagi. Next. Pertama, teknik verifikasi tanda tangan. Nah, teknik verifikasi tanda tangan itu ada 8 tipe, 8 model. Yang pertama itu model Markov tersembunyi, yang kedua jaringan saraf, yang ketiga pencocokan template, yang keempat pendekatan statistik, yang kelima support vector machine atau SFM, yang ke-6 self-organizing map atau SOM, yang ke-7 back propagation neural network, dan yang ke-8 pendekatan signature envelope and adaptive density paritonic. Oke, selanjutnya teknik image processing, pre-processing. Nah, pada teknik ini itu image pre-processing atau verify of range hadir untuk teknik yang digunakan untuk manipulasi dan modifikasi gambar. Langkah awal yaitu processing citra untuk proses verifikasi dan pengenalan tanda tangan yang menghasilkan hasil yang lebih baik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, tabel pertama menyajikan berbagai teknik untuk pemrosesan gambar yang digunakan. Bisa dilihat di sini. Nanti dari tabel ini ada berhubungan lagi dengan hasil yang akan kita lihat. Nah, selanjutnya ada ekstraksi fitur. Setelah proses gambar atau yang di sebelumnya, di materi sebelumnya, ada ekstraksi fitur. Nah, itu ekstraksi fitur itu adalah langkah penting untuk pengenalan dan verifikasi tanda tangan. Ekstraksi fitur itu bertujuan untuk membuat fitur yang dapat dioperasikan sebagai pengukuran perbandingan, mengingat permasalahan terkait verifikasi tanda tangan merupakan proses yang sangat sensitif. Maka disarankan untuk menghasilkan lebih dari 1 pengukuran fitur agar akurasi hasil dapat ditingkatkan. Jadi dia nggak berpatokan dengan satu contoh aja. Jadi harus ada contoh yang lain agar verifikasinya itu hasil akurasinya itu lebih tinggi dan tidak ada tiruan itu. Nah,
Ini tabel yang nomor 2 ini berbagai fitur penting yang digunakan untuk proses verifikasi tangan. Nah, tabel 2 ekstraksi fitur. Nah, nanti di sini berhubungan dengan hasil yang tadi saya bilang tadi di tabel pertama tadi. Oke, kita next ya. Selanjutnya yang kedua ada pemrosesan awal dan pemilihan fitur untuk sistem. Nah, setelah tinjauan pusaka terperinci seperti yang disebutkan dalam tabel 1 dan 2, langkah-langkah dan fitur pemrosesan berikut diselesaikan untuk verifikasi tangan. Yaitu ada 2. Yang pertama adalah langkah-langkah pemrosesan, yaitu penipisan gambar atau kotak, dan yang kedua untuk kotak pembatas gambar. Yang B ada fitur gambar untuk verifikasi. Di sini ada 5. Yang pertama ada area tanda tangan, rasio tanda tangan, pusat geometris, titik tepi tanda tangan, dan ada rasio aspek. Selanjutnya, desain sistem. Desain sistem ini dibagi menjadi 2 tahap utama. Nah, tahap yang pertama itu tahap pelatihan tanda tangan. Tahap ini terdiri dari 4 langkah utama, secara implisit 4 langkah, tetapi secara eksplisit itu ada 2 langkah. Nah, yang pertama itu pengambilan 10 gambar tanda tangan dari file penyimpanan. Jadi, kita mengambil sampel 10 contoh tanda tangan dari file penyimpanan, lalu pemrosesan gambar, yaitu seperti yang tadi. Jadi, hasil tanda tangan itu diproses dulu, seperti ya dihapus dari background-nya atau ditipiskan, untuk menghasilkan contoh yang valid. Contohnya ekstraksi fitur, yang tadi seperti sebelumnya dijelaskan, dan yang keempat itu ada pelatihan jaringan saraf. Nah, tahap yang kedua itu ada tahap pengujian tanda tangan. Nah, tahap pengujian tanda tangan adalah base atau ada 5 langkah penting. Nah, secara implisit itu ada 4 langkah, tetapi secara eksplisit itu ada 3 langkah. Yang pertama itu pengambilan 10 gambar tanda tangan dari file penyimpanan seperti yang di tahap yang pertama tadi hampir sama. Selanjutnya gambar pemrosesan hampir sama, dan selanjutnya ekstraksi fitur itu hampir sama dengan tahap yang pertama. Selanjutnya memeriksa keluaran yang dihasilkan dari jaringan saraf, dan satu lagi ada penerapan fitur yang diekstrak ke jaringan saraf tiruan yang terlatih. Gitu. Oke, selanjutnya pemrosesan pada gambar tanda tangan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, tanda tangan pre-processing atau pemrosesan tanda tangan adalah memanipulasi dan memodifikasi suatu gambar. Ini dihitung sebagai langkah pertama dalam proses verifikasi dan pengenalan tanda tangan dan menghasilkan hasil yang lebih baik dan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Bisa dilihat tabel ini 3. Nah, perubahan ukuran gambar itu ada pengubahan ukuran gambar adalah proses pertama dari gambar tanda tangan dan membuat gambar sesuai dengan kotak yang akan unik untuk semua ukuran. Nah, jadi kita tuh tabel 3 ini cuma tentang mempersiapkan gambar tanda tangan. Bisa dilihat ini tanda tangan yang asli. Selanjutnya ini ubah tanda tangan itu diubah ukuran seperti ini, dan selanjutnya diubah lagi menjadi skala abu-abu. Setelah itu tanda tangannya itu latar belakangnya dihapus. Selanjutnya latar belakang menjadi tipis, dan selanjutnya ini menjadi berbatas gitu. Next. Nah, ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur itu apa sih? Ekstraksi fitur itu adalah sebuah nama proses di mana informasi diekstraksi dari suatu data mentah dan akan bekerja dalam tahap alokasi. Data dapat dikurangi dalam variasi pada kelas dan meningkatkan variasi antar kelas. Jadi, untuk mencapai kinerja tinggi dalam sistem pengenalan tanda tangan, ekstraksi fitur itu adalah langkah terpenting. Kedua, untuk pengenalan dan verifikasi tanda tangan, tujuan dari langkah ini adalah untuk membuat fitur
yang dapat digunakan sebagai pengukuran perbandingan. Nah, ini hasil yang diperoleh. Pada gambar 4 ini jendela pelatihan. Pada gambar 4, jendela yang diberikan menunjukkan proses input ID. Jadi di sini input ID database pengguna, kayak nama folder di hard drive untuk mengakses jumlah sampel yang disimpan sebelumnya di database atau hard drive. Untuk jaringan saraf training, di database tiap folder minimal ada 10 sampel atau 10 sampel tanda tangan image user, signature image user per user yang sudah disimpan sebelumnya untuk keperluan training dalam format PNG atau image file type. Ketika ID tertentu dimasukkan, sistem akan melatih set data yang diberikan di panel pelatihan jaringan saraf. Nah, bisa dilihat di sini ada hasilnya dari gambar 5. Oke, ini lanjutannya. Nah, jika hasil KTP di bawah 85%, maka dianggap false. Jadi, contoh tantangan tadi, kalau misalnya mirip apa, setelah dicek dan di bawah 85%, berarti tantangan itu sudah dikatakan palsu dan bukan milik orang aslinya. Jadi, ya tidak terdeteksi oleh sistem pengenalan tanda tangan ini. Dan berikut tabel 4 menyajikan hasil correct acceptance rate atau CAR, yaitu faktor pengukuran penerimaan dari file penyimpanan sampel. Sampel memiliki jenis yang berbeda dan masing-masing menunjukkan presentasi tingkat kecocokan atau penerimaan. Nah, bisa dilihat dari tabel 4 ini, contoh tanda tangan, hampir rata-rata itu di atas 90%. Dan yang dihasilkan itu good, berarti 10 sampel yang ada dari contoh tanda tangan yang ada itu dalam file, berarti tanda tangannya ini apa namanya, yang asli gitu, tidak ada yang false atau enggak palsu lah ibaratnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir, keunggulan metode dan algoritma yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini, sistem pengenalan tanda tangan dan verifikasi tanda tangan offline berbasis jaringan saraf tier 1 disajikan. Pelatihan sistem merupakan bagian penting karena tingkat keberhasilan bergantung pada sampel pelatihan yang sesuai. Tingkat keberhasilan dalam SRVS ditemukan sekitar 95% atau rata-rata. Kualitas gambar memainkan peran penting karena kualitas gambar tanda tangan yang buruk dapat menyebabkan kegagalan untuk mengenali. Jadi, kualitas gambar dari tanda tangan pun juga harus yang mumpuni ataupun ibaratnya yang jelas gambarnya. Kalau misalnya gambar tidak jelas, ya tidak bisa dikenali oleh sistem pengenalan tanda tangan tadi dan atau verifikasi tanda tangan. Pendekatan atribut atau fitur tanda tangan akan meningkatkan kemampuan verifikasi sistem, tetapi tidak dapat menyebabkan kompleksitas komputasi yang lebih tinggi. Oke, ya sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya selama saya menjelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.